Masjid Salahuddin Kanwil DJP Jawa Timur 1 mempersembahkan Tausiah Senja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kepada Allah Ta'ala kita memuji atas seluruh kenikmatan yang telah tercurahkan kepada setiap makhluknya, yang nikmatnya mengalahkan ujian, karena nikmat yang datang darinya selayak samudra yang tak bertepi. Adapun ujian hanyalah seujung kuku yang hadir dalam kehidupan kita. Karena sejatinya bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Sholawat serta salam kita panjatkan dan kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga Allah Ta'ala ridho kita kelak memperoleh syafaat dari Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kelak Allah kumpulkan kita ke dalam jannah firdausnya bersama Rasulullah. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat jamaah Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan bulan Ramadan yang mulia di tahun baru 1442 Hijrah. Mari kita bermohon pada Allah Ta'ala, semoga seluruh rangkaian ibadah kita yang telah kita tunaikan, mulai dari hari pertama, saum kita, tarawih kita, dan ibadah-ibadah kita yang lainnya, hingga ibadah kita sampai pada hari ini, Allah Ta'ala berkenan untuk menerima dengan penerimaan yang terbaik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan hikmah tentang hakikat doa. Sahabat jamaah Masjid Salahuddin dimanapun berada, doa itu adalah tanpa batas. Doa itu melampaui batas-batas maksimal. Doa itu melewati batas maksimal yang bisa dijangkau oleh manusia. Ada sebuah kisah yang ingin saya sampaikan pada hikmah Ramadan kali ini, yaitu sebuah kisah Abu Bakar Muhammad bin Daud. Kisah ini banyak disampaikan oleh para ulama dalam kitabnya. Kisahnya, Abu Bakar Muhammad bin Daud pernah melakukan perjalanan dari Damaskus menuju negeri Az-Zabanai untuk mengadakan perniagaan dengan mengendarai keledai yang ia miliki. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan seseorang yang akhirnya berboncengan dengan dirinya. Nah, ketika mereka berjalan, laki-laki yang membonceng itu mengarahkan pada suatu jalan yang rasanya sangat asing bagi Abu Bakar dan tidak banyak dilalui oleh manusia. Namun orang itu berusaha untuk terus meyakinkan Abu Bakar bahwa jalan pintas itu lebih cepat sampai pada tujuan. Dalam kondisi seperti itu, Abu Bakar kemudian mengikuti. Ternyata jalan itu sangat sepi dan sangat terjal. Dan yang lebih mengerikan lagi, ternyata di sepanjang jalan itu banyak ditemukan sosok mayat yang bergelimpangan. Dalam kondisi kaget yang menyelimuti perasaan Abu Bakar, laki-laki tersebut turun dan dia menghunuskan pedangnya ke arah tubuh Abu Bakar. Abu Bakar lari ketakutan seraya berteriak sedapatnya, "Ambil saja barangku dan tidak usah mengejar aku." Sambil lari mengejar Abu Bakar, orang itu berujar, "Barang-barang itu milikku dan kau tak perlu merundingkan dengan dirimu." Sambil lari terbirit-birit, Abu Bakar kemudian menimpali, "Apa yang kau inginkan dariku?" Maka laki-laki itu pun menjawab, "Singkat, membunuhmu." Nah, singkat cerita, laki-laki itu pun berhasil menangkap Abu Bakar bin Daud. Abu Bakar bin Daud berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Dan dia sambil berlari, dia mengingatkan pada laki-laki tersebut tentang besarnya dosa membunuh dan ancaman yang akan didapatnya. Tetapi apa daya, laki-laki itu telah siap dengan menebas pedang dan tidak menggubris apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar bin Daud memberikan syarat sebelum dibunuh.
Ia meminta waktu barang sebentar untuk melakukan sholat dan berdoa. Laki-laki itu pun mengizinkannya. Abu Bakar sholat dalam keadaan penuh ketakutan, sehingga ia banyak melupakan bacaan dalam sholatnya. Dan ia dalam kondisi kacau hanya mengingat sebuah ayat. Amma yujibul mutoro idza da'ahu wa yasifus su'a wa yaj'alukum hulafa'al ardi ailahum ma'allah qalilam ma tazakkarun. Artinya, bukankah Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan? Al-Quran Surat An-Naml ayat 62. Lalu tiba-tiba muncul seseorang yang tidak diketahui dari mana asalnya dengan mengendarai kuda dan menggenggam sebilah tombak. Dengan cepat ia melemparkan tombak itu ke arah laki-laki yang tengah siap membunuh Abu Bakar usai dia sholat. Tersungkurlah laki-laki itu dan dia mati mengenaskan. Abu Bakar Muhammad bin Daud kemudian bertanya kepada sosok misterius itu, "Siapakah dirimu, wahai Tuan?" Penunggang kuda itu menjawab, "Aku adalah utusan Rabb yang mengabulkan semua permintaan doa apabila mereka dalam kondisi kesulitan dan yang menghilangkan kesusahan." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kisah di atas memberikan makna bahwa doa terkadang lebih tajam dari kilatan pedang dan lebih jauh dari lemparan tombak ketika sudah diijabah oleh Allah Ta'ala. Karena itu, jika hari ini ada sahabat yang bersedih, berdoalah, karena Allah memiliki sesuatu yang mampu menghilangkan kesedihanmu. Apabila engkau dalam kondisi sempit, maka berdoalah, karena di sisi Allah kelapangan hidup hati dan jiwamu. Dan apabila engkau terperosok, maka berdoalah, karena Allah yang mampu mengangkatmu kembali dari segala tempat kehinaan. Dan apabila hidupmu terasa buntu, maka berdoalah, karena doamu bisa menjadi pintu terbuka yang membuatmu bisa menginjakkan kaki di kelapangan hidup. Berdoalah sahabat, karena doa itu tak akan membuatmu merugi. Apalagi doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan yang mulia. Nah, terdapat momen-momen khusus ketika doa itu dipanjatkan, maka akan mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, momen sepertiga malam dan waktu sahur. Usai tengah malam, sekitar pukul 2 dini hari hingga menjelang waktu imsak adalah waktu yang mustajab bagi kita memanjatkan doa. Pada waktu tersebut, doa yang dipanjatkan bernilai tinggi daripada waktu-waktu yang lain dan langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sepanjang hari selama berpuasa, sepanjang hari Ramadan. Ketika seorang muslim berpuasa adalah momen yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang doanya tidak tertolak adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketiga, pada saat waktu berbuka puasa. Ketika seorang muslim telah menyelesaikan ibadah puasanya dalam sehari penuh, dalam keadaan tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala, maka doanya menjadi doa yang mustajab. Terutama jika dipanjatkan pada waktu dia berbuka puasa. Hal itu seperti yang ada dalam sabda yang disampaikan oleh Nabi besar SAW, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terdolimi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan yang terakhir adalah pada saat malam Lailatul Qadar ada doa khususnya. Kita semua tidak ada yang menyangkal keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qadar bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak doa, baik itu doa khusus malam Lailatul Qadar maupun doa-doa yang lainnya.
Seperti yang disampaikan oleh Aisyah binti Abu Bakar, ia berkata, aku bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan ketika menemui Lailatul Qadar? Nabi kemudian menjawab, ada doa yang seharusnya dibaca dan baiknya dibaca, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun dan menyukai memberikan pengampunan, maka ampunilah kesalahanku. Demikian sahabat, hikmah doa yang saya sampaikan hari ini. Biiznillah, semoga bermanfaat bagi sahabat semuanya. Selamat berbuka. Semoga Allah menerima siam kita hari ini dan semoga rahmat Allah menyertai kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.